Ya pemirsa, diduga korsleting listrik bus tujuan Medan Mandailing Natal Sumatera Utara terbakar di Jalan Lintas Sumatera Desa Nabundong Senin petang. Ya, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ini pada kalian yang mobil bus ya guys. Dari rekaman video amatir warga, bus CV1 Nusa yang berangkat dari Medan menuju Mandailing Natal terbakar hebat. Percikan api diduga berawal dari bagian kolong bus, kemudian menyambar ke bagian mesin. Beruntung awak bus menyadari hal tersebut hingga bergegas meminta penumpang segera keluar dari dalam bus. Awak bus beserta penumpang mencoba memadamkan api dengan menyiram air ke bagian mesin yang terbakar. Kebakaran bus CV1 Nusa ini terjadi di jalur lintas Sumatera Medan Padang, tepatnya di Desa Nabundong. Ya, pemirsa, satu keluarga di Desa Kalimade, Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menjadi korban kecelakaan di Tol Cipali, Jawa Barat pada Senin dini hari. Suasana duka menyelimuti rumah korban. Suami istri dan anaknya yang berusia 4 tahun menjadi korban kecelakaan di Tol Cipali kilometer 78. Maulana, Vina Mutiara, dan Maura Adelia menjadi korban kecelakaan saat menuju pulang ke Pekalongan menggunakan kendaraan travel. Menurut keluarganya, ketiga korban pulang karena pengajian almarhum ayahnya. Namun di tengah perjalanan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Mereka itu dalam rangka mau selamatan orang tuanya, bapaknya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Terus dapat kabar pertama kali informasi kecelakaan dari siapa? Dari informasi sesama travel. Jadi tadi pagi ada informasi katanya keluarga di sini meninggal semua. Keluarga korban hingga Senin siang masih menunggu kedatangan jenazah untuk dimakamkan. Jasara Harja yang datang ke lokasi memberikan santunan kepada ketiga korban. Total, di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ada 9 warga yang menjadi korban kecelakaan maut di Tol Cipali. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara peristiwa kecelakaan di Tol Cipali Senin kemarin. Ya, polisi masih memeriksa sejumlah saksi dari penumpang yang selamat. Di Telantas Polda Jawa Barat, Senin siang menggelar olah tempat kejadian perkara dalam peristiwa kecelakaan maut di Tol Cipali, kilometer 78 Purwakarta, Jawa Barat. Menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis, polisi memeriksa sejumlah titik di lokasi kecelakaan. Selama olah TKP, kendaraan yang melintas dihentikan sementara. Olah TKP ini nanti kita tadi sudah menggunakan peralatan TAA, ya, Traffic Accident Analysis, ya. Kita adalah nanti untuk merangkum daripada terjadinya proses terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya nanti kita analisa, ya, baru nanti kita simpulkan apa penyebab daripada kecelakaan tersebut. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Pool Derek Jasa Marga. Sejumlah saksi dari penumpang yang selamat akan diperiksa untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kecelakaan yang menewaskan 10 orang terjadi pada Senin pagi di Tol Cipali kilometer 78 arah Jakarta menuju Palimanan. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan yakni truk trailer, truk tronton, dan mobil travel. Seluruh korban tewas merupakan penumpang mobil travel. Kecelakaan diduga akibat rem truk trailer yang bermasalah, sehingga terjadi tabrakan beruntun dengan truk tronton dan mobil travel yang berada di belakangnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi begal sepeda di wilayah ibu kota masih marak terjadi. Ya, Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 6 pelaku dengan kekerasan dalam aksi begal sepeda dengan total 20 kali beraksi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku begal sepeda yang telah 20 kali beraksi. Para pelaku merampas barang berharga saat korban dalam keadaan lengah.
6 orang pelaku diamankan kepolisian dan 1 diantaranya yang merupakan otak kejahatan terpaksa ditembak karena melawan. Naas pelaku tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Saat beraksi, ke-6 pelaku membagi tugas untuk mengintai dan mengawasi korban. Bahkan pelaku tidak segan melumpuhkan korban dengan menjatuhkannya dari sepeda. Korbannya adalah korban yang memang pada saat bersepeda. Ya, bersepeda, kemudian tidak bisa mengamankan, pesepeda tidak bisa mengamankan barang berharganya, itu yang kemudian dilakukan pencurian. Kemudian juga pada saat ada orang yang sedang nongkrong dengan memegang handphone atau gadget, mereka satu mengawas, menyampaikan ke temannya, kemudian turun untuk berebut dan lari menggunakan sepeda motor. Saran saya untuk rekan-rekan komunitas goes dimanapun itu berada, mau di Jakarta maupun di Tangerang Selatan sendiri, sebaiknya diusahakan sih bersepeda jangan sendiri. Kemudian tidak menaruh barang-barang berharga seperti handphone maupun menggunakan tas yang dapat memancing tindakan kejahatan. Ya, pemirsa, 2 pencuri sapi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara tertangkap basah warga. Keduanya menjadi bulan-bulanan warga setelah mobil yang digunakan mengangkut sapi curian tergelincir ke parit. Jangan pukul di. 2 pencuri sapi menjadi bulan-bulanan warga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mereka dikejar warga dan mencoba bersembunyi karena tertangkap basah saat mencuri 4 ekor sapi. Warga yang curiga mengejar 2 orang tak dikenal ini. Pencuri sapi bersembunyi di semak-semak setelah mobil pengangkut sapi curian tergelincir masuk ke parit. Sendiri di mana, dari mana kita dapat, Pak? Bahwa ada pencuri sapi di sini. Di sini memang di tempatnya. Di sini. Sini tempatnya. Jadi mobilnya disimpan di sini. Mobilnya disimpan di sini. Baru lari. Yang pelakunya tinggal ke mobil. Diburulah sama masyarakat. Iya, diburulah sama masyarakat. Aparat yang tiba di lokasi mengamankan tersangka dari amukan warga. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang hasil penjualan sapi dan mobil yang digunakan tersangka. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, dengan dukungan sekelompok emak-emak, aparat kepolisian menggerebek kampung narkoba di kawasan bantaran Sungai Deli, Medan, Sumatera Utara. Ya, hasil 12 tersangka yang terdiri dari pengedar dan pemakai diamankan. Dalam aksi penggerebekan ini, kepolisian mendapat dukungan dari emak-emak di kawasan bantaran Sungai Deli, lingkungan 17, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Para emak ini resah dengan adanya peredaran narkoba di permukiman mereka. Alhasil, polisi mengamankan 12 tersangka yang terdiri dari pengedar dan juga pemakai. Bahkan 2 diantaranya adalah wanita yang kedapatan sedang berpesta sabu. Tidak hanya itu, polisi juga mendapati sejumlah barang bukti seperti sabu, bong, dan alat lainnya. Penggerebekan ini pun dapat berlangsung karena adanya laporan dari masyarakat. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ikut turut mendukung dan membantu kegiatan tersebut sehingga kegiatan tadi berjalan dengan lancar. Setelah berhasil mengamankan ke-12 tersangka, polisi menggiring seluruhnya ke Polsekta Medan Labuhan beserta barang bukti. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar saat pandemi COVID-19, seorang penjaga sekolah memanfaatkan gudang sekolah menjadi pabrik pil koplo di Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, dalam penggerebekan polisi menyita ribuan butir pil koplo siap edar. Gudang penyimpanan di lingkungan salah satu sekolah menengah pertama di Samarinda, Kalimantan Timur, digerebek Satres Narkoba Polresta Samarinda. Penjaga sekolah berinisial K tak berkutik saat ditangkap tengah memproduksi pil koplo jenis double L. Dari penggerebekan ini, polisi menyita ribuan butir pil koplo. Selain itu, polisi juga menyita mesin pencetak obat serta berbagai ramuan untuk memproduksi obat keras tersebut. Polisi menduga pelaku dengan leluasa membuat dan memproduksi obat terlarang di tempat tersebut karena kegiatan belajar mengajar siswa dialihkan ke rumah akibat wabah COVID-19. Kayaknya yang bersangkutan ini memanfaatkan situasi COVID ya kan, sehingga sekolah ini anak-anak tidak sekolah. Kemudian dari hasil yang awal juga yang bersangkutan ini juga sudah lama juga kerja di sini sebagai waker, yaitu 5 tahun ya. Makanya masih kita dalamin.
Untuk kepentingan penyelidikan, barang bukti berikut pelaku dibawa ke kantor polisi. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang diduga ikut terlibat produksi obat terlarang tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polresta Barelang menggagalkan peredaran 8 kg narkoba melalui jalur laut dari Malaysia ke Batam. Jaringan sabu internasional ini dikendalikan seorang warga Lombok yang saat ini masih dalam pengejaran. Kota Batam yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura menjadikannya sebagai gerbang bagi para mafia narkoba internasional. Kali ini, Satres Narkoba gagalkan penyelundupan sabu di perairan Pulau Putri, Tongsa, Batam. Sabu 8 kg tersebut dibawa dengan speedboat dari Sungai Renggit, Malaysia. Bahkan untuk mengelabui petugas, barang bukti disimpan di dalam jerigen, dibungkus dengan teh Cina, dan ditutup dengan popok bayi. Diketahui, mafia jaringan internasional ini sudah menyelundupkan sabu dari Malaysia ke Batam dalam jumlah besar berkali-kali. Mudah-mudahan yang bisa kita dapatkan adalah otak pelakunya, bukan hanya kurir, penjemput, ataupun yang level-level bawah kaki-kakinya, tapi kita harapkan kita bisa dapat level lebih atas, yaitu yang mendanai ataupun yang mengendalikan peredaran narkotika ini. Kini para pelaku masih diperiksa intensif di Polresta Barelang. Polisi juga memburu pemesan dan pemilik barang haram tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana kepolisian Arab Saudi menangkap 2 warga negara Indonesia terkait penemuan mayat seorang perempuan WNI dalam sebuah koper di Mina, Mekah. Koper berisikan mayat perempuan asal Indonesia ini ditemukan warga lokal dan dilaporkan ke polisi Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi masih menyelidiki kasus penemuan mayat perempuan WNI yang ditemukan dalam sebuah koper di Mina, Mekah, Arab Saudi. Konsulat Jenderal Indonesia menyebutkan mayat perempuan yang ditemukan berinisial A dan berusia 23 tahun. Mayat tersebut ditemukan oleh warga lokal. 2 warga negara Indonesia yang dicurigai terlibat dalam kasus ini telah ditangkap polisi Kerajaan Arab Saudi. Dubes Indonesia di Arab Saudi dibantu Kementerian Luar Negeri akan menghubungi keluarga A dan akan memberikan pendampingan hukum kepada 2 WNI yang ditangkap tersebut.